Pemilihan umum sudah dekat namun bayang-bayang kecurangan masih dikhawatirkan terjadi. Bahkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pagi tadi juga mengingatkan jangan ada yang mengganggu demokrasi. Bagaimana kita mengawal demokrasi ini menjadi berkualitas tanpa kecurangan dan intimidasi? Kami akan membahasnya bersama Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari dan juga analis politik Dimas Oki Nugroho. Bang Tobas dan Mas Dimas, terima kasih sudah bergabung dalam Metro hari ini. Selamat sore. Selamat sore. Mas Anggi, Bang Tobas. Baik, saya akan ke Bang Tobas dulu. Bang, tadi siang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ini kembali mengingatkan semua pihak, jangan ada yang merusak demokrasi, begitu ya. Tidak ada pemilu yang merusak demokrasi. Apa makna dari salah satu cuplikan pidato tadi, Bang? Ya, itu adalah pesan kebangsaan yang ingin disampaikan oleh Pak Surya Paloh. Jadi pesan itu tidak hanya pesan terkait dengan pasangan calon yang kita dukung, ya, tetapi juga itu pesan untuk semua pihak, ya, seluruh rakyat Indonesia, bahwa kita ingin sama-sama menjaga demokrasi ini yang sudah susah payah kita pertahankan, kita rebut dari ketika kita memulai masa reformasi. Ya, jangan sampai kemudian kita mengalami kemunduran, ya, di mana nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika, ada pembenaran terhadap hal-hal yang di luar nilai-nilai itu. Nah, itulah yang ingin kita ingatkan pada semua pihak, ya, termasuk juga pada diri sendiri tentunya. Nah, oleh karena itulah maka kita berharap betul, ya, seluruh komponen rakyat, ya, sama-sama kita menjaga nilai-nilai demokrasi ini, ya. Jangan sampai kemudian, ya, karena hasrat ingin berkuasa, menggunakan segala cara, menggunakan apa yang dimiliki, kekuasaan transaksional, ya, yang akhirnya merusak bangunan demokrasi yang sudah susah payah kita bangun ini. Nah, inilah yang menjadi pesan, ya, untuk rakyat Indonesia. Ya, mudah-mudahan kita kemudian memiliki semangat yang sama, ya, untuk menjaga demokrasi kita ini. Baik, saya ke Mas Dimas. Mas Dimas, pihak-pihak yang sebelumnya ini diduga memainkan strategi kecurangan begitu ya. Belakangan ini kan justru terlihat kalem, adem, tidak seterbuka beberapa hari sebelumnya. Jadi ini sebenarnya pertanda baik atau justru harus diwaspadai? Ya, Mas Anggi, ada dua hal sebenarnya. Yang pertama adalah tentunya bagaimanapun sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem tadi, bahwa tetap harus waspada, ya, dan memberikan peringatan kepada semua pihak. Tadi disampaikan oleh Bung Tobas tadi adalah bahwa itu adalah peringatan untuk semua, dan itu adalah statement negarawan. Tapi kita pun tahu bahwa kewaspadaan ini bukan hanya bagian dari tanggung jawab dari political society atau partai-partai politik, ya, dan para orang-orang yang berkecimpung dalam negara atau aktor-aktor negara, tapi juga masyarakat sipil. Di sana masyarakat sipil itu memiliki tanggung jawab untuk mengawasi situasi masyarakat sipil itu antara lain kampus, ya, lalu aktivis, mahasiswa, anak muda, lalu pesantren, agamawan, dan seterusnya, budayawan. Tapi juga yang harus kita lihat adalah bahwa bagaimanapun gempuran kritis dari masyarakat sipil beberapa waktu terakhir itu mungkin juga cukup didengar oleh aktor-aktor negara, ya. Kita tahu bagaimana kemudian lalu Presiden Joko Widodo menyatakan untuk menghentikan, ya, bansos pangan mendekati pemilu, lalu kemudian juga terbukti Joko Widodo yang sempat dirumorkan, ya, Presiden dalam hal ini akan hadir di kampanye konon, ya, yang kita semua dengar hadir di kampanye paslon tertentu di GBK sore hari ini tidak hadir dan menyatakan secara tegas beberapa hari sebelumnya dia tidak akan berkampanye. Artinya kekuatan masyarakat sipil itu real dan sangat influential, dan itu memang harus dilakukan. Negara ini harus dikepung dengan pengawasan oleh aktor-aktor masyarakat sipil yang bekerja sama dengan aktor-aktor masyarakat politik, ya. Saya pikir ini penting banget dan itu selaras dengan yang disampaikan oleh Bang Surya tadi. Oke, Mas Dimas, kemarin waktu di Parepare, intinya juga sama, poinnya juga sama. Anies dan juga Pak Surya ini juga kembali lagi mengingatkan jangan takut ke TPS, jangan takut diintimidasi, begitu. Apakah memang sudah semenakutkan itu atau sudah sebesar itu ancamannya, Mas Dimas? Oke, apapun itu namanya ancaman untuk melakukan kecurangan. Ada orang yang pengen menang, ya, dengan cara-cara menghalalkan, ya, segala cara, gitu, ya, kecurangan dan seterusnya. Itu kan memang nyata, ya, bukan hanya tersembunyi, tapi hampir termanifestasi, terlihat betul, gitu, ya. Berbagai kekuatan itu dikerahkan sedemikian rupa dan itu dirasakan oleh kita semua dan oleh publik, oleh masyarakat.
Tapi artinya ketakutan ini harus kita lawan bersama gitu. Itu yang paling penting dari apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tadi ya, dan juga Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem yang menyatakan bahwa harus dilawan. Jadi yang penting itu adalah bagaimana perlawanan itu memang harus betul-betul termanifestasikan dalam sebuah gerakan yang real. Misalnya kalau kita khawatir dengan adanya politik uang, ya kan, dan itu harus ada kekuatan yang secara inherent dalam individu masing-masing masyarakat bahwa mereka menolak hal seperti itu. Kita saksikan acara hari ini di JIS bagaimana masyarakat berduyun-duyun datang ya, dari orang tua, kakek, nenek, anak muda hadir, bahkan tadi di media saya lihat ada difabel hadir di sana, dan mereka tidak dibayar datang ke sana, tidak dimobilisasi, mereka datang karena memang mereka menginginkan sebuah perubahan yang lebih baik untuk negara ini. Saya pikir itu adalah sebuah kekuatan besar untuk mengawasi jalannya pemilu besok ya, sehingga melawan hal-hal yang berbau kecurangan. Lalu yang kedua adalah saksi. Ini penting banget ya untuk dilakukan, diperhatikan oleh para peserta pemilu, baik itu partai politik maupun calon presiden dan wakil presiden, calon-calon capres cawapres ini, untuk mengerahkan saksi ya, untuk menggerakkan masyarakat juga, dan lalu kemudian bersama-sama berkolaborasi mengawasi jalannya pemilu, jangan sampai dicurangi. Lalu kemudian ketakutan itu harus dilawan. Jadi ketakutan ini harus didefinisikan seperti apa. Saya pikir hari ini aparat dan pemerintah terbukti ya, seperti yang kita lihat baru-baru ini, bagaimana Presiden Joko Widodo dikritik habis-habisan, dan lalu kemudian juga akhirnya harus merubah tendensinya ya untuk melakukan cawe-cawe secara politik. Ini saya pikir juga artinya kan negara masih cukup bisa mendengar. Kalau kita khawatir aparat tanda kutip ya akan turun untuk menguntungkan atau digerakkan oleh paslon tertentu dan menguntungkan secara curang ya paslon tertentu, saya pikir mereka juga harus kita buat pelajaran supaya tidak semena-mena, karena bagaimanapun yang namanya aparat, mereka-mereka ini kan diisi oleh manusia-manusia yang sadar sejarah. Ya mereka kita buat harus sadar betul bahwa mereka jangan berbuat salah, karena bagaimanapun yang namanya track record itu akan tetap penting dan akan diingat oleh publik ya sampai kapanpun. Ya, kalau tangan mereka kotor ya mereka merupakan bagian buruk ya, bagian gelap dari republik ini. Itu yang menurut saya harus kita tanamkan kepada mereka-mereka yang kita anggap atau publik anggap itu cenderung bisa melakukan kecurangan. Baik, baik. Saya ke Bang Tobas kembali. Bang, ini Bawaslu juga melihat ya ada potensi terjadinya mobilisasi massa dan politik uang saat di masa tenang pemilu ini sampai di pencoblosan juga. Nasdem punya strategi apa Bang untuk merespon kondisi ini? Jadi begini, kekuatan rakyat itu adalah kekuatan yang paling real yang kita miliki ya. Jadi tentunya setiap partai politik tentu juga punya strukturnya, punya saksinya, punya semua juga hal yang bisa digerakkan untuk mengawasi seluruh proses pemilu ini. Tapi tentunya ketika kemudian juga ada partisipasi aktif dari masyarakat untuk sama-sama kita mengawasi, itu menjadi penting. Dan yang kedua, yang lebih penting dari itu juga bahwa ada suatu gerakan masyarakat yang menolak praktek-praktek kotor di dalam demokrasi kita, ya. Jangan sampai kita melakukan normalisasi terhadap hal-hal yang dapat merusak demokrasi ini, ya, politik transaksional, jual beli suara, kemudian kecurangan, ya. Kalau kemudian sampai bahwa masyarakat pun menganggap hal itu normal dan mereka menerima sebagai bagian yang wajar dari proses pemilu kita, nah itu yang sangat memprihatinkan. Oleh karena itulah maka pesan dari Pak Surya Paloh juga sebenarnya ingin membangkitkan ya kesadaran masyarakat bahwa ayo kita sama-sama menolak praktek yang seperti ini, kita sama-sama melawan ya, sehingga ketika ada pihak-pihak yang menggunakan cara-cara kotor, maka perlawanannya langsung dari rakyat, mereka tidak bisa bergerak karena terkukung, rakyatnya sendiri menolak. Tapi sebaliknya kemudian kalau rakyatnya justru menganggap itu normal, mereka malah menanti-nanti, malah mereka memberikan dukungan terhadap hal-hal yang seperti itu. Nah tentu bagi partai politik ketika ingin menolak hal-hal tersebut akan menjadi sulit. Nah oleh karena itulah maka ya kita berharap ini sudah besok sudah masuk masa tenang, sama-sama seluruh komponen masyarakat kita melakukan pengawasan. Sama-sama seluruh komponen masyarakat kita saling mengingatkan satu sama lain ya bahwa salah satu hal yang bisa kita lakukan dalam hal menjaga nilai-nilai demokrasi adalah ya membuat kita menjadikan praktek-praktek yang kotor itu sebagai praktek yang harus dilawan, yang tidak bisa kemudian kita terima sebagai praktek yang wajar. Nah itulah yang kita harapkan. Ketika kesadaran itu muncul tentu akan sangat membesar ya sebagai satu gerakan rakyat
dibandingkan hanya gerakan politik saja. Tentu akan berbeda. Ketika gerakan politik yang menolak praktek kotor, bersama-sama juga ada kesadaran dari masyarakat dalam bentuk gerakan yang juga menolak praktek kotor dalam demokrasi itu, ya tentunya ini akan menjadi satu kolaborasi yang sangat besar ya bagi partai politik, bagi rakyat, karena yang kita sedang perjuangkan bukan soal bagaimana meraih kemenangan semata, tapi juga bagaimana siapapun yang menang itu diraih dengan cara-cara yang demokratis, cara-cara yang bernilai, cara-cara yang beretika. Nah, itulah yang akan menjamin masa depan kita. Dan sebaliknya, kalau kemudian siapapun yang nanti memenangi pemilu dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan masyarakat membiarkan cara-cara itu, bahkan mendukung cara-cara itu, nah maka susah untuk kemudian kita bangkit kembali untuk membangun demokrasi ini. Karena itu, ayo sama-sama kita lakukan gerakan rakyat ya dalam masa tenang ini. Kita awasi agar pemilu kita berjalan jujur dan adil ya, tanpa hal-hal yang merusak demokrasi kita. Baik, tapi masalahnya yang dipakai untuk diiming-imingi adalah bansos misalnya gini. Masih ngaruh atau tidak? Tapi nanti kita akan lanjutkan. Bang Tobas dan Mas Dimas usai jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Metro hari ini. Saya ucapkan selamat pada saudara semuanya yang telah menunjukkan arti keberadaan saudara, yang ikut berpartisipasi pada pertemuan akbar kita pada hari ini. Itu artinya kita masih mempunyai harapan. Harapan untuk membangun masa depan bagi anak cucu kita ke depan. Harapan ini adalah harapan yang perlu kita jaga marwahnya, rohnya. Maka siapapun yang mencoba melakukan, katakanlah, menghalangin komitmen perjuangan kita untuk membawa perubahan, apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara lakukan? Kita berhak untuk melakukan itu. Tetapi dengan satu hal yang pasti, kita mau mengingatkan siapa saja, para pihak. Jangan paksa emosi rakyat untuk sampai kepada titik batas yang mereka tidak lagi mampu menahan emosi dan kesabaran dirinya. Jangan paksa itu, karena kodratnya kita adalah manusia biasa. Semut pun ketika diinjak terus menerus dia akan melawan. Dia akan melawan. Maka kita perlu mengingatkan itu untuk apa? Agar persatuan kebangsaan kita ini yang telah kita miliki untuk melanjutkan pembangunan bangsa ini tetap terjaga. Kita cinta persatuan. Pemilu adalah amanat konstitusi. Tapi tidak ada artinya pemilu kalau mengakibatkan perpecahan bagi kita sebangsa dan setanah air. Inilah kewajiban kita untuk saling menjaga diri. Kita bersikap proaktif, kita percaya diri, insya Allah apa yang kita perjuangkan akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, kembali bersama Taufik Basari dan juga Dimas Oki Nugroho di diskusi petang ini. Bang Tobas, bicara soal yang menghalang-halangi perubahan ini, apakah ada hal-hal yang sudah teridentifikasi oleh Nasdem bahwa geliat kecurangan ataupun intimidasi ini terjadi, Bang? Ya, seperti apa yang disampaikan oleh para akademisi, para guru besar terkait dengan keprihatinan para tokoh-tokoh akademik ini terhadap kondisi bangsa, ya ini patut kita perhatikan bahwa memang masyarakat pun sudah mulai merasakan ya adanya upaya-upaya untuk melakukan berbagai hal ya, dengan memanfaatkan hal-hal yang ada ya untuk ingin meraih kekuasaan dengan melanggar nilai-nilai dan etika ini. Nah, hal yang penting misalnya penggunaan kekuasaan, penggunaan program negara yang diakui seolah itu menjadi programnya personal. Nah, ini juga sudah mulai mengarah ke sana. Oleh karena itulah maka seperti bansos misalnya, bansos yang saat ini dialokasikan sedemikian besar, yang momentumnya dipakai kemudian diserahkan atau didistribusikan kepada masyarakat di waktu-waktu yang mendekati pemilu ini harus disadari oleh masyarakat bahwa bansos itu adalah program pemerintah
ya, yang berasal dari rakyat juga melalui pajak-pajaknya yang kemudian dikelola sedemikian rupa oleh orang yang diserahkan amanah untuk mengelola negara ini. Nah, sehingga ketika ada orang yang menerima bansos, maka itu adalah haknya untuk menerima bansos, dan bansos itu juga berasal dari rakyat untuk rakyat. Nah, tidak boleh ada yang mengklaim itu, atau tidak boleh diupayakan bahwa seolah-olah masyarakat mendapatkan pemahaman bansos itu adalah pemberian orang per orang, ya, atau kelompok tertentu. Nah, sehingga harus berterima kasih kepada orang atau kelompok tertentu itu. Nah, ini yang harus terus kita bangun kesadaran ini di berbagai kesempatan, ya. Kenapa ini juga menjadi penting? Karena negara ini yang pemiliknya adalah rakyat, ya. Negara ini berkedaulatan rakyat. Kitalah yang menjadi pemilik negara ini. Nah, oleh karena itu jangan kemudian dibajak oleh orang-orang tertentu, ya, yang seolah-olah bisa melakukan apapun atas nama dirinya sendiri, atas nama kelompoknya sendiri, ya, padahal semuanya ini adalah berasal dari rakyat. Nah, bahwa kekuasaan ini asalnya itu adalah amanah dari rakyat, inilah yang harus kita berikan kesadaran. Baik kesadaran bahwa rakyat mengingatkan kepada semua pihak yang mendapatkan amanah ini. Yang kedua, kesadaran juga harus muncul dari semua pihak yang saat ini diserahkan tanggung jawab untuk mendapatkan amanah untuk menyelenggarakan mengelola negara ini, harus sadar, bisa menahan diri. Saya ini mendapatkan amanah, ya. Saya nggak boleh merusak amanah ini. Maka, ya, nilai-nilai harus saya jaga. Saya harus menahan diri. Misalnya saya ingin melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi, maka saya tidak boleh untuk menggunakan apa yang saya miliki, kekuasaan yang saya miliki, amanah yang saya miliki, hanya untuk kepentingan saya. Kenapa? Yang namanya amanah itu kan titipan, harus kembali ke tengah-tengah masyarakat. Tidak boleh kemudian dimanfaatkan oleh kita yang sedang memegang amanah ini. Nah, ini yang harus dibangun, ya, di antara semua orang-orang yang mendapatkan amanah untuk menyelenggarakan negara ini, untuk mengelola negara ini. Termasuk saya misalnya sebagai wakil rakyat ataupun orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan. Nah, ketika ada 1-2 orang yang berupaya untuk menggunakan, ya, kekuasaan, menyalahgunakan amanah ini, maka kita harus saling mengingatkan satu sama lain. Jangan, tahanlah diri, ya. Kenapa? Karena nilai-nilai terkait dengan amanah ini jauh lebih tinggi dibandingkan hanya untuk dipakai mengejar kekuasaan semata. Baik, Mas Dimas, apakah Anda yakin dalam masa tenang nanti politisasi bansos atau juga pihak yang punya kekuatan di pemerintahan ini masih bisa terus merongrong calon pemilih, dan apakah ampuh, Mas? Jika kita percaya tadi ya, yang disampaikan atau sebelumnya disampaikan oleh Presiden Jokowi, ya, bahwa bansos pangan di stop, lalu kemudian dia juga mengatakan, ya, secara tegas agar semua ASN, TNI, Polri untuk netral, ya. Itu kalau itu kita anggap sebagai sebuah pernyataan seorang negarawan, ya, mungkin ada baiknya kayak itu. Tapi bagaimanapun kita tetap waspada. Artinya ada kecenderungan untuk kelompok-kelompok politik tertentu di belakang paslon, ya, tertentu itu ingin menggunakan fasilitas negara untuk mendapatkan keuntungan politik, ya, dalam kontestasi pemilu. Menggunakan fasilitas negara, juga melakukan abuse of power. Nah, ini yang harus kita cegah. Nah, rakyat juga harus terdidik, tadi yang disampaikan oleh Bung Taufik Basara, ya. Jadi artinya rakyat juga harus bergerak di sini, dan partai politik juga harus terus menyadarkan dan menggerakkan, memfasilitasi berbagai pengawasan bersama, ya, secara kolektif. Dan ini menurut saya juga pendidikan politiknya ampuh untuk generasi milenial. Anak-anak muda ini kan mereka biar paham sejarah bahwa Indonesia pernah di masa lalu ada sebuah pemerintahan yang sangat otoriter menggunakan berbagai fasilitas negara untuk kepentingan kekuasaan politik, dan itu punya kecenderungan terjadi lagi, ya, jika dibiarkan. Artinya anak-anak muda ini juga harus dididik secara politik, generasi milenial, generasi Z, ya, bahwa mereka tidak hanya terbuai atau tertipu dengan gimmick-gimmick politik, ya, model joget-joget dan seterusnya. Tapi juga mereka harus memahami bahwa membangun negara ini membutuhkan nilai-nilai, norma, values, etika, ya, dan sebuah komitmen untuk menjaga demokrasi, untuk menjaga kepentingan bersama. Dan saya pikir ini juga pelajaran penting, ya, untuk kita semua. Dan saya pikir pemilu kali ini dan apa yang disampaikan oleh Bang Surya Paloh tadi, dan juga Anies Baswedan dan Caimin untuk bersama-sama melakukan perlawanan, jangan takut, ya.
terhadap apa yang kemungkinan dilakukan oleh aktor-aktor negara yang kemudian bekerja sama dengan paslon tertentu untuk menguntungkan kepentingan politik mereka dalam pemilu atau pilpres kali ini, itu sebuah hal yang memang harus kita cermati dan kita lawan secara bersama, dan kita mungkin bisa mengalahkan mereka. Oke, datang ke TPS, jangan takut, ikut nyoblos, kemudian diawasi sampai perhitungan. Begitu ya, Bang Tobas, Mas Dimas ya. Terima kasih atas waktu Anda di sore hari ini di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.